Halo, kembali lagi bersama saya, Desi Natalia Barus, mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, program studi akuntansi perpajakan. So, di video kali ini aku mau ngebahas tentang balance scorecard. Buat kalian yang penasaran apa sih itu balance scorecard, jangan di-skip ya. Seperti yang diketahui, persaingan di dunia bisnis semakin ketat, menuntut perusahaan untuk menentukan strategi dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, salah satunya dengan balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Nah, balance yang artinya seimbang, dan scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor. Secara keseluruhan, balance scorecard adalah alat mengukur kinerja perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan, yang diukur menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Beberapa pendapat tentang BSC, yaitu pendapat dari Jenny Marmon dan Robert Kaplan dan David Norton, di mana bagi Jenny Marmon, BSC adalah sebagai alat manajemen. Sedangkan bagi Robert Kaplan dan David Norton, BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran. Konsep balance scorecard atau BSC, di mana manajemen tradisional memandang keberhasilan organisasi hanya dari ukuran keuangan seperti likuiditas, rentabilitas, return of investment, atau profit. Sedangkan BFC ini, dia memandang ukuran keberhasilan itu bukan hanya uangnya, bukan dari perspektif keuangan saja, tapi dia mengukur keseimbangan antara keuangan dan non-keuangannya yang diukur dari 4 perspektif tadi, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat BSC perspektif modelnya. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam 4 perspektif tadi? Di sini bisa kita lihat bahwa perspektif keuangan itu ada pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, nilai aset. Dan dalam perspektif proses internal itu ada persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, pengendalian mutu. Dan ada juga perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan perspektif pelanggan. Di sini juga sudah tertulis. Untuk proses BSC dengan visi dan strategi, di sini bisa kita lihat bahwa visi dan strateginya saling berkaitan satu sama lain. Tahap-tahap implementasi BSC, di mana tahap-tahap implementasi BSC ini ada visi dan misi, tujuan, peta strategi, bobot, sasaran strategi, indikator kinerja utama, program kerja, target, realisasi, skor, dan rekomendasi kebijakan organisasi. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu rancangan BSC pada Bank IBC, di mana visinya bank komersial yang utama, dominan dan pemimpin di pasar global. Sedangkan misinya menjadi model bagi pengelolaan bank komersial, menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah, dan menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Kemudian, rancangan BSC pada Bank IBC tadi memiliki tujuan, yaitu tujuannya turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, peta strategi. Pengertian dari peta strategi itu, 1. Peta strategi menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan. 2. Peta strategi merupakan peta jalan agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Sudut pandang atau perspektif yang terbangun dari visi, misi, dan strategi, di mana perspektif keuangan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang sehat. 2. Perspektif nasabah pelanggan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. 3. Perspektif internal bisnis yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang inovatif. 4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dikelola secara profesional pegawai. Di sini bisa kita lihat tolak ukur atau bobot perspektif yang diukur dari 4 perspektif tadi, yaitu perspektif keuangan, pelanggan atau nasabah, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran.
Selanjutnya, peta strategi dalam BSc pada Bank IBC tadi, yaitu dibuat menggunakan 4 perspektif tadi juga. Hubungan sebab akibat dan peta strategi dalam BSc pada Bank IBC. Di sini bisa kita lihat ada sasaran strategis, ukuran strategis, di mana dalam ukuran strategis terdapat indikator akibat dan indikator sebab. Seperti kita lihat di perspektif nasabah, sasaran strategisnya itu meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan jumlah kantor layanan. Dalam indikator akibatnya itu ada kepuasan pelanggan dan market share. Di indikator sebabnya ada survei kepuasan nasabah, retensi nasabah, dan akuisisi nasabah. Kita lanjut ke pembahasan kinerja perusahaan pada aspek keuangan. Jangan di-skip ya. Aspek keuangan pada rasio keuangan. Apa sih rasio itu? Nah, secara garis besar rasio itu ada 4. Yang pertama, rasio keuangan profitabilitas. Yang kedua, rasio keuangan likuiditas. Yang ketiga, rasio keuangan solvabilitas. Dan yang keempat, rasio keuangan aktivitas. Nah, apalagi sih pengertian dari keempat rasio itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, yaitu rasio keuangan profitabilitas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh labanya. Sedangkan rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa liquid sih suatu perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk yang ketiga, rasio keuangan solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang keempat, rasio keuangan aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Di sini bisa kita lihat formulanya dari keempat rasio tersebut. Dan ini sesuai dengan aspek keuangan. Ini bagian balance sheet UMKM Maju Bersama. Lanjut ke pengukuran kinerja keuangan rasio keuangan seperti yang terdapat 4 rasio tadi. Dan ini sesuai dengan aspek pelanggan atau indikator pengukuran kinerja perspektif pelanggan. Kinerja perusahaan pada aspek proses bisnis internal. Indikator pengukuran kinerja perspektif pelanggan. Yang pertama itu ada proses inovasi, di mana dalam proses inovasi ini, pertama kita cari dulu apa kebutuhan pelanggan itu. Setelah kita tahu apa kebutuhan pelanggan itu, kita kenalilah pasar. Kemudian setelah kita kenali pasar, kita ciptakan produk tersebut. Lanjut ke proses operasi, di mana dalam proses operasi ini kan udah kita ciptakan produk, maka kita bangunlah produk atau jasanya. Kemudian kita luncurkan produk atau jasa tersebut. Kita lanjutlah ke proses layanan purna jual. Dalam proses layanan purna jual ini, kita layani dulu pelanggan. Setelah kita layani pelanggan, maka kebutuhan pelanggan tersebut terpuaskan. Yang terakhir itu ada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, indikator pengukuran kinerja perspektif pelanggan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin penjelasan aku di video ini ataupun gak skip sama sekali video aku. Semoga penjelasanku bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika ada kesalahan, aku mohon maaf. Next video, aku mau sampaikan suatu info buat kalian. Didengerin ya. Ini nih yang mau aku infoin buat teman-teman atau adik-adik semuanya. Aku mau saranin buat adik-adik atau teman-teman yang lagi bingung cari kampus untuk gabung di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Karena Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia memiliki visi menjadi politeknik terkemuka berkualitas global yang menghasilkan lulusan berkarakter dan berkemampuan sebagai wirausahawan. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia memiliki 4 program studi. Yang pertama, akuntansi perpajakan, yang kedua, manajemen pemasaran internasional, yang ketiga, agribisnis hortikultura, dan yang keempat, pengolahan konveksi dan acara. Dan khusus buat teman-teman atau adik-adik yang suka akuntansi dan perpajakan, aku saranin banget nih buat gabung di program studi akuntansi perpajakan. Yuk kita dengerin dan kita simak apa yang dijelaskan sama Kaprodi Akuntansi Perpajakan. Program studi akuntansi perpajakan merupakan prodi yang pertama di Politeknik WBI, sekaligus menjadi prodi yang pertama memiliki akreditasi B di Indonesia.
Prodi ini menghasilkan lulusan yang profesional di bidang akuntansi dan perpajakan dengan pola pikir entrepreneur melalui sistem pendidikan 5 semester di kampus, 2 semester di dunia usaha dan industri, dan 1 semester untuk masa tugas akhir. Nah, udah dengerin penjelasan dari Kaprodi Akuntansi Perpajakan kan? Jadi ayo gabung ke WBI. Karena belajar akuntansi perpajakan di WBI itu asik loh.